Kalau dipantau-pantau ada yang pakai baju kuning nih di apel siaga Nasdem. Salah barisan atau kekuatan baru nih buat Anies? Baru dikabarkan Golkar bakal dukung Anies Baswedan. Hari ini Menko Airlangga diperiksa Kejagung soal JPU. Ada apa begitu ya? Kenapa rezim-rezim ini kok ada ketakutan luar biasa begitu kan? Ketika ada partai yang kemudian ingin gabung kepada Anies Baswedan begitu ya, tiba-tiba dicari-cari kesalahan. Bisa saja begitu kan? Ya, yang namanya korupsi itu saya setuju sekali begitu kalau memang itu diberantas begitu ya, siapapun orangnya. Karena korupsi itu adalah musuh kita bersama. Setiap ketua partai pendukung pemerintah saat ini punya masalah ya. Maka siapapun yang coba-coba memberikan sinyal yang akan menampar kepada Anies Baswedan, maka dipastikan kasusnya akan segera diusut. Bisa saja seperti itu begitu. Jadi saya kira bahwa ada politik yang kemudian sudah dimainkan begitu. Di Indonesia itu korupsi memang tidak diberantas, tapi tunggu momentum politik, kan selalu begitu kan? Iya. Jadi Jokowi nggak pernah ingin berantas korupsi kecuali dikaitkan dengan politik. Di situ konyolnya di situ. Di mana-mana ada Hong Kong, Thailand, Malaysia, Singapura, pemberantasan korupsi nggak ada kaitannya dengan politik kan. Jadi itu bedanya dengan Indonesia itu. KPK Indonesia itu beda dengan KPK di luar. Hanya urusan korupsi, urusan kriminal di kita. Belum pernah ada satu kasus korupsi yang tidak dikaitkan dengan politik. Itu intinya di situ. Jadi Erlangga juga tentu kita bingung juga. Kan itu satu paket mestinya kemarin itu dengan beberapa tahun lalu tuh. Data tentang kalau mau dibilang Erlangga terlibat karena dia kepala badan koordinasi segala macam soal sawit itu. Tapi ketika Erlangga berupaya untuk mulai kasih sinyal bahwa ada sedikit perbedaan dengan Jokowi lalu mulai diganggu. Atau ada orang Jokowi yang menghendaki supaya Erlangga melemah supaya bisa diambil alih sebelum 2024 kan itu dasarnya kan sinyal-sinyal seperti beberapa tokoh senior dari Golkar itu kan ada di kubu Anies itu. Kalau Erlangga nggak ngapa-ngapain atau nggak punya maksud yang lain, aku lihat. Ya, jadi ketika sebuah partai mulai mendekati Anies Baswedan, tercium aromanya itu, ya kalau kesalahannya cukup fatal, ada masa lalunya, kasus dan lain sebagainya, sudah diangkat itu. Tapi kalau nggak ada, ya cuma disingkirkan gitu aja. Ya, nah ini pemirsa belum akhir pekan, tapi banyak peristiwa, belum satu pekan ya. Tapi banyak peristiwa politik penting terjadi di pekan ini ya. Iya, ini cuma di era Jokowi korupsi itu dikaitkan dengan politik. Di SBY nggak ada kaitan dengan itu. Ya. Jadi bahayanya di Jokowi, dia selalu melihat potensi untuk memainkan orang dengan peralatan seolah-olah secara moral atau secara etika ada pelanggaran atau apa istilahnya itu moral hasad yang mengakibatkan Erlangga terkait dengan soal CPO. Kan itu dasarnya begitu tuh. Jadi semua pemimpin sebetulnya disandra oleh semacam kecemasan, bos. Setiap saat dia bisa dinyatakan tersangka kok. Oleh siapa? Ya oleh Jokowi. Jadi yang terlihat sekarang adalah upaya untuk memastikan bahwa Erlangga tidak boleh bermanuver. Ajak Golkar ikut dukung Anies Capres, Nasdem bilang jangan takut masuk penjara. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri mengatakan pihaknya mengajak Partai Golkar untuk ikut mendukung bakal Capres Anies Baswedan dengan bergabung ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP bersama Nasdem, PKS dan Demokrat. Effendi meyakini dengan bertambahnya kekuatan dari Golkar, Koalisi Perubahan pasti akan semakin kuat. Ya, kita harapkan begitu, Golkar gabung ke Koalisi Perubahan pasti lebih mantap. Ujar Effendi saat dimintai konfirmasi, Kamis 27 Juli 2023. Effendi mengaku tidak tahu secara persif apakah saat ini Golkar masih menjajaki koalisi dengan Koalisi Perubahan atau tidak. Namun dia mengingatkan bahwa Golkar kerap diundang ke acara-acara Nasdem. Berapa kali acara Nasdem Golkar diundang, misalnya buka puasa di Nasdem Tower, apel siaga dan lain-lain, kata Effendi. Ajak Golkar ikut dukung Anies Capres, Nasdem bilang jangan takut masuk penjara.
Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choiri mengatakan pihaknya mengajak Partai Golkar untuk ikut mendukung bakal capres Anies Baswedan dengan bergabung ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP bersama Nasdem, PKS dan Demokrat. Effendi meyakini dengan bertambahnya kekuatan dari Golkar, Koalisi Perubahan pasti akan semakin kuat. Ya, kita harapkan begitu, Golkar gabung ke Koalisi Perubahan pasti lebih mantap, ujar Effendi saat dimintai konfirmasi Kamis 27 Juli 2023. Effendi mengaku tidak tahu secara persif apakah saat ini Golkar masih menjajaki koalisi dengan Koalisi Perubahan atau tidak. Namun dia mengingatkan bahwa Golkar kerap diundang ke acara-acara Nasdem. Berapa kali acara Nasdem Golkar diundang, misalnya buka puasa di Nasdem Tower, apel siaga dan lain-lain, kata Effendi.